Halo, selamat sore. Terima kasih untuk teman-teman, sahabat Edi Bunelen dan rekan sejawat yang sudah bergabung di acara Bincang Bersama Dokter kali ini. Jadi, perkenalkan nama saya Dokter Ika. Saya bertugas di Rumah Sakit Pratamagiri Emas. Untuk acara kali ini, saya akan mengundang narasumber hits yaitu dermatologis di Kabupaten Buleleng, yaitu Dr. Dayudia SPKK. Dr. Dayudia ini bertugas di Rumah Sakit KDH Bro Singaraja dan juga berpraktek di Klinik Purifa Denpasar. Teman-teman yang ingin berkonsultasi tentang kecantikan maupun tentang kesehatan kulit juga bisa berkonsultasi melalui telemedicine di aplikasi Grab Health dan juga Halodoc. Untuk topik kita hari ini yaitu adalah serba-serbi perawatan kulit di masa pandemi. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan mengundang Dr. Dayu untuk bergabung di live kali ini. Silakan Dr. Dayu. Untuk acara hari ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Selama 20 menit kita akan mendengarkan sharing Dr. Dayu tentang perawatan kulit selama masa pandemi. Kemudian ada 30 menit untuk tanya jawab. Dan dalam 50 menit ke depan acara akan diakhiri dengan penutup. Dr. Dayu, silakan untuk bergabung. Oh ya, untuk beberapa kali selang tenis tadi, saya mohon maaf, itu di luar kuasa dari saya. Jadi tadi ada kesalahan dari gangguan sinyalnya. Nah, Dr. Dayu sudah bergabung. Halo, selamat Halo, sore. sore Dr. Ika. Akhirnya, Dok. Suaranya Sampai jelas ya? keringetan saya. Gimana, Dokter? Sehat? Sehat, suaranya udah jelas. Oh, jelas kok, Dok. Iya. Oh iya, iya, iya. 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 Sehat, Dokter? Sehat, Dr. Ika sehat. Sehat. Jadi hari ini, Dok, kita kan topiknya ini ya, serba-serbi perawatan kulit selama pandemi. Mm. Jadi sebenarnya kita pengen dong tahu tanya-tanya sama Dokter Dayu, apa aja sih sebenarnya dan apa alasan yang mengapa sih kita perlu tetap merawat kulit selama pandemi ini? Karena kan sebagian besar tuh kan di rumah aja, Dok, ya. Jarang keluar. Kemudian kalau keluar pun kita masih pakai masker. Kenapa sih kita tetap harus merawat kesehatan kulit kita? Ya, jadi topik sore ini itu adalah perawatan kulit di masa pandemi. Hmm? Jadi Ya, serba-serbinya. benar. Jadi kenapa kita harus tetap merawat kulit walaupun di masa pandemi seperti ini? Karena yang pertama adalah produksi dari kelenjar minyak itu masih terus berlangsung dan juga kotoran, debu masih tetap menempel walaupun kita sebagian besar aktivitas kita di dalam ruangan ataupun di rumah saja. Jadi untuk itu kita harus tetap melakukan perawatan kulit, setidaknya adalah melakukan cleansing 2 kali sehari seperti itu. Dan yang lainnya adalah yang penting adalah skincare. Skincare apa saja yang bisa kita gunakan Mm-mm. untuk menghindari keluhan-keluhan kulit yang lebih lanjut, nah, yang nantinya akan kita bahas di sini seperti itu. Jadi kita tetap harus melakukan perawatan pada kulit. Dan di masa pandemi ini banyak sekali kan kita pakai masker. Jadi memang Ya, kita harus tetap menuruti protokol kesehatan, protokol dari COVID-19 yaitu memakai masker. Jadi banyak sekali saya temukan di praktek maupun langsung tidak langsung itu adalah efek samping dari penggunaan masker, yaitu munculnya akne seperti itu, oh munculnya iya. akne. Jadi kita harus memberikan perawatan lebih untuk kulit kita. Selain itu juga saya juga sering menemukan di saat pandemi ini itu kasus-kasus jerawat malah semakin meningkat,
Ada yang mungkin ada yang pasien bercerita karena pada saat pandemi dia mencoba mengganti skincare-nya ke skincare lain yang harganya lebih terjangkau. Di mana kita tahu memang pandemi ini berefek sangat luas, yaitu terutama pada ekonomi masyarakat, di mana masyarakat mungkin mengesampingkan skincare, jadi dia mengganti skincare-nya pada saat pandemi ini. Tapi hasilnya malah efek samping yang didapatkan yaitu malah muncul jerawat, muncul keluhan lainnya. Padahal dia tujuannya mengganti skincare adalah agar lebih terjangkau seperti itu. Itu karena pemahaman dari pasien sendiri, karena kurangnya pemahaman pasien sendiri terhadap skincare, terhadap isi dari skincare tersebut dan cara-cara menggunakan skincare. Dan juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tipe kulit dari individu tersebut masing-masing seperti itu, Dr. Ika. Jadi walaupun pandemi ini tetap harus cleansing sama tetap harus menggunakan skincare ya dok ya? Iya. Jadi, dan juga jadi, pada saat pandemi ini, itu yang saya lihat adalah semakin meningkatnya penjualan krim-krim online. Krim online malah semakin laris. Padahal ini adalah masa pandemi, jadi orang-orang mungkin mengurangi pengeluarannya untuk skincare. Maka dari itu dia mencari skincare yang lebih murah dan skincare yang di online itu malah menjadi lebih laris. Padahal satu skincare itu tidak sama efeknya untuk satu pasien. Jadi satu pasien berbeda skincare-nya dari tipe pasien yang lain. Jadi harus disesuaikan dengan masing-masing kulit wajah seperti itu. Lalu Dr. Ika, saya juga melihat adanya sekarang marak sekali penjualan krim-krim ataupun skincare lainnya yang memberikan label glowing ataupun pemutih instan itu dan juga modelnya juga cantik, baik itu influencer maupun selebgram, itu mereka lebih tertarik untuk membeli skincare tersebut dibandingkan mereka harus konsultasi dulu ke spesialis kulit. Padahal mungkin mindsetnya konsul ke spesialis kulit itu mahal, padahal itu salah besar. Jadi sekarang sudah banyak sekali spesialis kulit, bisa di search di Perduski itu spesialis kulit terdekat, banyak sekali spesialis kulit yang melayani baik itu dari telemedicine ataupun konsultasi secara langsung, sehingga bisa mendapatkan skincare yang lebih tepat seperti itu. Karena jika kita membeli skincare yang dijual online ataupun kita beli di Shopee misalnya, Shopee, Tokopedia ataupun yang kita tidak tahu isinya seperti itu, nanti jika terjadi efek samping, pasien itu biasanya akan bingung konsultasinya kemana. Akhirnya dia baru ke spesialis kulit. Spesialis kulitnya juga bingung karena di label krimnya itu nggak ada isinya, Dokter Ika. Nggak ada isinya apa, apakah itu berisi bahan-bahan berbahaya atau tidak, seperti itu. Dan juga saya juga melihat banyak sekali individu atau masyarakat yang menyepelekan obat oles wajah. Padahal itu dioles di wajahnya mereka, itu kalau efeknya buruk, itu terlihat sekali dan akan memicu stres pada pasien itu. Jadi kurangnya pemahaman masyarakat tentang obat oles, karena obat oles itu bisa sangat berbahaya, side effect-nya sangat banyak, dan cara memperbaikinya, mengembalikan ke kulit semula itu sangat susah, Dokter Ika. Jadi kita tidak hanya menyembuhkan, prinsipnya kita harus bersyukur untuk kulit kita. Jika sudah tidak ada keluhan, kita harus bersyukur, jangan lagi berangan-angan menjadi lebih putih, misalnya menjadi seperti kulit orang Korea seperti itu tidak mungkin karena skin type-nya saya sudah berbeda. Jadi skin type-nya sudah berbeda. Jadi untuk krim-krim yang berbahaya tersebut, dia memang efeknya akan bagus dari awal, efeknya memang terlihat secara instan, dia akan putih, akan terlihat glowing, tetapi jika dipakai lama-lama, yaitu lebih dari berbulan-bulan, maka side efeknya itu akan terlihat sekali seperti jerawat, flek-nya menebal, dan lain sebagainya. Itu sangat sering saya dapatkan dipakai. Seperti itu, Dokter Ika. Gitu ya, Dok ya. Malah menimbulkan masalah baru jadinya, Dok ya.
Ya. Mm-mm. Jadi nanti kan merembet nanti ke kepercayaan diri, ke masalah yang lain jadinya dok ya. Jadi sebenarnya perawatan kulit selama pandemi ini tidak boleh kita abaikan. Jadi begitu dok ya. Mm-mm. Terus nanti kan dokter Dayu bilang kalau kita selama pandemi kan kita harus melakukan skincare, perawatan kulit dengan aplikasikan skincare. Nah, apa saja sih dok tahapan skincare yang benar itu? Jadi basic skincare kan kalau banyak tuh kayak Korea tuh 7 step skincare, kok kayaknya banyak banget. Jadi kan orang-orang tuh kalau 7 step skincare kayak orang-orang Korea itu jadinya males ya, kadang-kadang lama gitu loh. Jadi saya pengen tahu dari dokter apa aja sih dok basicnya aja dok tahapan-tahapan skincare yang kita perlu selama pandemi ini, selama di rumah aja ini. Mm-mm. Jadi basic dari skincare itu sendiri, eh, Mm-mm. basic basic dari skincare-nya itu ada pagi. Pagi itu bisa memakai cleanser, Dokter Ika. Pagi memakai cleanser sesuai tipe wajah, lalu bisa Mm-mm. memakai toner. Setelah itu toner. Jika ingin Oh memakai iya. tambahan, bisa memakai essence ataupun serum. Tapi kita harus tahu isi dari essence atau serum tersebut. Apakah itu Mm-mm. bersifat homogenik, apakah itu sudah sesuai dengan kulit kita atau tidak. Karena itu merupakan tambahan, bukan basic. Jadi jangan sampai tambahan tersebut malah membuat kulit kita semakin berjerawat ataupun memiliki keluhan kulit yang lainnya. Jadi Ah, basicnya yang lain adalah dengan menggunakan pelembab. Dan yang paling penting adalah sunscreen untuk sunscreen. pagi hari, untuk pagi dan siang hari. Dan untuk siang hari bagi pemilik kulit oily, jika terlalu berminyak ataupun berkeringat, jika beraktivitas boleh mencuci wajah lagi, tetapi harus mengulangi lagi memakai pelembab ataupun memakai sunscreen matahari. Selain itu, untuk malam Mm-mm. hari sendiri, jika memakai kosmetik, maka harus sebaiknya double cleansing. Gitu, Ika. Sebaiknya melakukan double cleansing itu bisa memakai oil cleanser, milk cleanser, ataupun balm cleanser. Sesuai tipe wajah dari pasien sendiri. Ataupun memakai micellar oil. Caranya pun ada caranya, Dokter Ika. Jadi, cleanser tersebut kita pakai, kita gosokkan perlahan di seluruh wajah dan leher, lalu kita beri sedikit air. Kenapa diberi sedikit air? Agar terjadi emulsifikasi, agar kotoran dan debu lebih terangkat nantinya, lebih bersih lagi mukanya, lalu angkat dengan kapas ataupun dengan air yang mengalir. Setelah itu dilanjutkan oleh cleanser. Jika sudah cleanser yang sesuai tipe wajah, lalu bisa lanjut ke seperti yang pagi hari, toner, essence, serum. Tapi yang basicnya sendiri adalah toner, pelembab, dan juga bisa menggunakan krim malam. Krim malam yang dianjurkan menggunakan jangka panjang adalah yang mengandung retinoid ataupun seperti retinol seperti itu, Dokter Ika. Tapi untuk pemilik kulit yang memiliki keluhan kulit lain seperti kan ada tuh yang punya sering gatal-gatal di kulitnya yang biasanya di sekitar hidung, itu Mm-mm. biasanya dermatitis seboroid ya, kalau stres Iya. kumat seperti itu harus Mm-mm. menghindari bahan-bahan seperti retinol, itu harus Oh dihindari iya. ataupun bahan-bahan yang mengandung bahan iritatif lainnya. Sebaiknya konsultasikan ke Mm. dokter kulit jika mengalami keluhan kulit seperti itu. Oh iya. Jadi skincare-nya itu harus sesuai dengan kondisi kulit dok ya. Dan apabila memang Ya, kita singgung sama kondisi kulit kita, lebih baik, alangkah baiknya jika kita bisa berkonsultasi dengan dokter kulit, begitu ya dok ya? ya. Jadi kalau kita mau coba produk perawatan yang baru, alangkah baiknya jika berkonsultasi dulu. Spesialis Mm. kulit sekarang sangat banyak dan bisa dicari di Perdoski. Jangan sampai kita salah membeli skincare yang ujungnya nanti malah membuat keluhan kulit kita semakin banyak dan akhirnya sulit kembali untuk kembali ke kondisi kulit semula seperti itu, Dokter Ika. Iya. Karena kita kan maunya lebih bagus, kulitnya lebih Ya, bagus, skincare yang nanti lebih bagus. malah tambah jelek kalau salah pakai skincare Kalau seperti pakai itu. skincare ya dok ya. Hmm. Mm-mm. Jadi basicnya sih hampir mirip sama pagi sama malam dok ya untuk perawatan Hmm. skincare-nya. Cuma pagi wajib sunscreen. Ya, Kemudian pagi yang wajib lalu sunscreen. wajib double cleansing kalau pakai ini ya dok ya, pakai Ya, jika makeup. pakai kosmetik yang agak tebal ataupun yang bersifat
yang rasanya bersifat komedogenik, maka saya sarankan untuk double cleansing agar lebih bersih dan penetrasi krim yang selanjutnya akan dipakai lebih masuk lagi seperti itu, Dokter Ika. Oke. Kemudian untuk sunscreen itu tetap wajib pakai nggak dok ya, meskipun kan di rumah aja tuh nggak kemana-mana. Mm. Oh, jadi memang mindset orang itu di rumah saja itu adalah di dalam ruangan. Tapi apakah kita bisa menjamin kalau pasien itu tidak keluar rumah misalnya ke pagar, habis itu dia bersih-bersih di luar rumah, berkebun, memasak, seperti itu. Itu Masak juga ya. ya, itu bahkan sekarang tidak hanya sinar ultraviolet yang bisa berefek buruk pada kulit, tapi juga dikatakan bahwa sinar blue light juga bisa berefek kulit, walaupun penelitiannya belum dilakukan lebih lanjut. Jadi penggunaan sunscreen itu memang benar-benar penting untuk kulit kita, apalagi kita memakai krim malam. Karena jika kita memakai krim malam, otomatis kulit kita akan jika terpapar matahari akan lebih cepat merah. Bukannya itu merupakan efek samping, tapi itu memang begitu cara kerjanya, Dokter Ika. Jadi walaupun kita tidak pakai krim malam, kita tetap harus pakai sunscreen karena memang fungsi dari sunscreen itu banyak sekali, terutama untuk mencegah tanda-tanda penuaan. Tanda penuaan dok ya. Jadi kayak kerutan itu bisa dicegah dengan sunscreen ternyata dok ya. Ya, kerutan dicegah dengan sunscreen. Jadi kita harus tahu penuaan tersebut. Penuaan itu ada dua, Dokter Ika. Penuaan penuaan alami, dan juga penuaan yang akibat dari ekspos dari lingkungan sendiri. Jadi penuaan alami memang tidak bisa kita hindari karena seiring umur kita akan bertambah, penuaan alami tersebut pasti akan terjadi. Tetapi penuaan yang diakibatkan oleh faktor-faktor dari luar seperti paparan terhadap lingkungan itu sangat bisa kita hindari, terutama paparan terhadap sinar matahari. Bagaimanakah cara kita menghindarinya? Yaitu dengan memakai sunscreen, salah satunya yang paling penting. Tapi kita harus tahu sunscreen itu bagaimana cara menggunakannya, karena banyak sekali yang belum mengerti tentang cara penggunaan dari sunscreen tersebut. Seperti itu, Dokter. Boleh jelaskan lagi dok tentang bagaimana cara penggunaan sunscreen itu? Yang benar gimana sih dok, biar nanti teman-teman di rumah juga pada dapat informasi yang tepat? Ya, jadi sekarang sudah tren memakai sunscreen. Saya kira semua juga sudah pakai sunscreen. Tapi apakah sunscreen-nya benar atau tidak, itu tidak dapat dipastikan. Jadi sunscreen itu, kita harus tahu sunscreen itu adalah untuk menangkal sinar ultraviolet, terutama UVB, terutama saat kita terpapar oleh sinar matahari tersebut. UVB dan juga UVA. Jadi sunscreen itu ada dua, Dokter Ika. Sunscreen itu ada yang organik dan juga ada yang inorganik. Yang organik itu nama lainnya adalah physical sunscreen, sedangkan yang inorganik namanya itu adalah physical sunscreen, yang inorganik physical sunscreen, yang organik chemical sunscreen. Jadi memang kedua-duanya sama-sama penting dibandingkan kita tidak memakai sama sekali. Tetapi pada beberapa orang yang memiliki kulit sensitif, Dokter Ika, kulit sensitif itu sebaiknya dianjurkan memakai inorganic sunscreen. Contohnya isinya adalah titanium dioxide ataupun zinc oxide. Jadi kita harus baca jika kita ingin membeli sendiri sunscreen tersebut, kita baca isinya apakah dia termasuk organik atau inorganik. Jika kita memiliki kulit yang sensitif, kita harus sebaiknya memakai yang inorganik, yaitu yang isinya titanium dioxide ataupun zinc oxide, Dokter Ika. Tapi jika kita memiliki kulit normal ataupun tipe dry skin, itu boleh aja. Dua-duanya juga boleh dipakai dibandingkan kita tidak memakai. Jadi itu lalu yang penting lainnya dari sunscreen tersebut adalah nilai SPF. Nilai SPF dan juga nilai PA. SPF itu adalah untuk menangkal sinar UVB, sedangkan PA untuk menangkal UVA. Itu kita sebaiknya membeli sunscreen yang broad spectrum, yang ada dua-duanya, Dokter Ika. Jadi SPF dan juga PA. PA-nya itu sebaiknya yang +3.
untuk negara tropis Plus seperti itu dok ini. ya. Oh, itu ada Plus maksudnya plus ternyata plus. ya. Plus plus. Oke Ya, oke. ada Oh, maksudnya. Selain itu yang SPF, kenapa ah, kita harus melihat kadar SPF? Karena semakin tinggi SPF itu proteksi terhadap sinar matahari itu semakin baik, semakin baik. dan juga kita mengulanginya itu semakin lebih lama. Jadi kalau SPF-nya lebih kecil, kita harus lebih sering melakukan pengulangan terhadap pemakaian sunscreen tersebut. Oh gitu. Lalu SPF itu kan ada 30, 45, 50, Rika. Iya 50 ya. Jadi kalau kita memakainya terlalu sedikit, kita tidak akan sampai ke SPF yang tertulis pada label. Misalnya SPF-nya 50. Kalau kita Ah, ah. pakainya kurang dari takaran, maka SPF-nya bisa lebih rendah, seperti itu, Dokter Ika. Jadi Oh, sebaiknya memakai sunscreen itu yang direkomendasikan adalah 2 miligram per sentimeter kuadrat itu, atau gampangnya itulah 2 jari. 2 jari, jadi dok ya. jadi kan bentuknya krim tuh atau gel. 2 jari Oh, dioleskan pada wajah dan leher. oke. Ya, Berarti itu ini baru bisa mm, pada sama leher dok ya, si dua ya. jari ini. Jadi, jadi kita harus mengaplikasikan sesuai dengan takaran sunscreen tersebut karena memang dari penelitian banyak sekali yang tidak memakai sesuai takaran, akhirnya tidak mencapai nilai SPF yang tertulis pada label. Lalu selanjutnya kita harus tahu aktivitas kita apa. Jika kita sering berolahraga ataupun berenang, kita sebaiknya memilih sunscreen yang ada tulisannya water sport. Water sport Oh, itu biasanya di dalam air dia tidak akan meleleh seperti itu ya, terikat. atau kena Jika beler tidak ada tulisan, tetap aman dok ya. uh, ya, Karena kena aman juga dok ya. jadi berbeda-beda seperti itu. Dan juga penggunaan sunscreen ini memang bisa digunakan pada anak, dikatakan bahwa pada anak lebih dari 6 bulan. Jadi kalau kurang Oh, dari 6 bulan tidak disarankan karena permeabilitas kulitnya juga belum bagus seperti itu, mereka. jadi untuk anak-anak 6 bulan sudah di atas 6 bulan sudah mulai dipakaikan sunscreen dok ya kalau keluar rumah ya dok ya. Terutama kalau Tidak keluar rumah. harus, tidak harus, tetapi jika anaknya sudah aktif, sudah sering bersepeda, main layangan, seperti itu Oh, dianjurkan. main layangan Karena ya. banyak Oke sekali oke. ada kasus bercak putih-putih di wajah Ah, itu sering sekali pada anak-anak. Itu memang harus dengan penggunaan sunscreen, tetapi sunscreen yang disarankan adalah inorganic sunscreen, yang lebih aman untuk anak-anak, seperti itu. oke, yang fisikal berarti dok ya, yang fisikal sunscreen tadi dok ya, Ya, yang mengandung zat itu. Oke, ya. terus untuk pengulangannya sendiri gimana caranya dok? Maksudnya kan tadi dokter bilang ada SPF 30, SPF 50. Mm. Apakah Jadi yang pengulangan, 30 mungkin setiap 2 jam atau yang 50 tiap 3 jam? Mungkin dokter Dayu bisa memberikan sharingnya. ya, jadi memang ada rumusnya, Dokter Ika. Ada rumusnya pengulangan tersebut. Tetapi setiap individu itu berbeda-beda. Kadang dia memakai sunscreen itu, jika memakai 2 jari itu terasa sangat banyak, terasa sangat lengket. Akhirnya dia memakainya sedikit. Jadi Oke, benar. sebaiknya mengulangi 2 sampai 3 jam sudah harus diulangi berapapun SPF-nya, Dokter Ika. Seperti itu. Oh, udah sampai 3 jam dok ya. Ya, Terus jadi kita pakainya nggak tuh usah gimana pusing. sih? Oh, Heeh. jadi kita nggak usah pusing ngitung SPF berapa dikali berapa itu enggak. Udah Jadi 3 jam ulang gitu dok ya. ya 2 sampai 3 jam itu harus diulang. Apalagi kita panas-panasan di bawah terik matahari. Oke. Terus pakainya tuh kalau untuk reapply itu tinggal ditempelin aja dok, apa harus dibersihin lagi dulu untuk penggunaan skincare? Oh, penggunaan sunscreen itu, Ya, sunscreen yang penggunaan apa sunscreen. yang diulang itu dok, tiap 2-3 jam. Oh iya, jika kita memakai kosmetik, otomatis Heeh. kita harus membersihkan dulu kosmetik kita karena kalau enggak kan numpuk dia jadinya. Oh Numpuk gitu. dengan kosmetik kita aja. Tapi kalau kita di rumah aja hanya memakai sunscreen ya bisa Heeh. langsung diaplikasikan. Bisa langsung Terika. diapply ulang dok ya. Mm-mm. Oke. Eh, Kemudian dokter Dayu kan di masa pandemi ini kan beberapa ahli malah menyarankan kita untuk berjemur dok, untuk meningkatkan imunitas, sama untuk juga menambah
biar mendapatkan vitamin D-nya. Nah, saya pengen bertanya dari sisi dokter kulit, ini gimana sih dok caranya berjemur supaya tetap kita dapat manfaatnya, tapi kita nggak dapat efek buruk dari sinar matahari. Jadi kan Ya. setiap pagi bisa berjemur setengah jam atau 15 menit seperti itu dok Mm. di masa pandemi ini. Ya, di masa pandemi ini memang meningkat sekali tren berjemur. Tren Ya. berjemur, bersepeda itu sangat lagi booming, gitu Ika. Lagi Mm-mm. booming, jadi orang-orang itu berjemur, bahkan bisa berjemur setiap hari, tidak memandang waktu. Yang didapat bukan manfaat dari sinar matahari memicu vitamin D, tapi malah mendapatkan efek sampingnya, terutama pada Iya. kulit. Mm-mm. Jadi yang disarankan itu adalah berjemur 3 kali seminggu, itu sudah cukup Dokter Ika. Mm-mm. Jangan berjemur dari jam 10 sampai jam 2, jangan berjemur. Yang Iya optimal Pak, itu adalah di durasi bawah, dulu. yang optimal adalah di bawah jam 10 Dokter Ika. Di bawah jam Jam 10 dan 10. cukup 5 sampai 10 menit saja. 5 tiga sampai kali 10 menit. seminggu. Tapi Hmm. kita tetap harus, khususnya bagi yang mempunyai masalah kulit seperti flek, bahkan tidak mempunyai masalah kulit, itu harus memakai sunscreen pada wajah dan lehernya. Di apa namanya itu? Hmm. Diproteksi wajah dan lehernya itu cukup yang kena hanya eh, kedua tangan dan kedua kaki saja, Dokter Ika. Oh Itu yang gitu. disarankan saat ini. Mm-mm. Jadi jamnya diperhatikan dok ya, lamanya dan juga tetap pakai sunscreen dan juga usahakan yang kena adalah kaki dan tangan aja, tidak Ya, tungkai atas dan tungkai bawah. Oke. Ya. Eh, terus dok, ini saya juga ingin bertanya, kan sekarang kan zaman pandemi ini orang-orang kan lebih sering di rumah aja dan yang biasanya rajin ke perawatan klinik kecantikan sekarang ini agak mikir-mikir dok mau ke klinik kecantikan sebenarnya masih aman nggak sih dok perawatan kita itu pergi ke klinik kecantikan untuk melakukan perawatan atau treatment seperti itu atau berkonsultasi dengan dokter kulit. Untuk perawatan ke klinik kecantikan sendiri, Mm-mm. itu pada saat pandemi tergantung dari masalah dari pasien masing-masing. Apakah pasien tersebut memiliki masalah pada wajah atau tidak? Jika dia memiliki masalah wajah seperti jerawat, flek yang tebal, ataupun Oke. ingin menghilangkan kerutan seperti itu, ataupun ada masalah kulit ataupun penyakit kelamin lainnya, memang masih bisa ke klinik. Tapi untuk klinik kecantikan, kita harus cari tahu dulu klinik kecantikannya apakah sudah menerapkan protokol dari COVID-19 atau belum. Biasanya kita bisa lihat pada website tiap kliniknya ataupun pada media sosial klinik tersebut. Apakah Hmm. dia apakah dia memiliki jam-jam tertentu untuk pasien tersebut atau membuatkan appointment, itu pasti Oke. lebih aman dibandingkan tidak membuat appointment untuk pasien Mm-mm. di klinik itu sendiri. Biasanya pada klinik-klinik yang membuat appointment tersebut, maka pasien satu dan pasien lainnya tidak akan bertemu, seperti itu istilahnya mereka. Jadi memang dibeda-bedakan jamnya. Itu juga untuk mengurangi paparan terhadap COVID-19. Walaupun memang pasien tersebut sekarang sudah memakai masker ataupun Hmm. memakai proteksi lainnya saat ke klinik. Dan juga pastikan bahwa klinik tersebut sudah di pegawai maupun dokternya sudah dicek secara berkala, dan juga apakah sudah dites secara berkala atau tidak untuk kita aman ke klinik kecantikan tersebut. Jangan sampai kita maunya cantik malah jadi kena Kan coronavirus seperti itu. iya dok. Jadi kita tetap harus survei dulu ya dok ya. Berarti pilih-pilih klinik kecantikan yang menerapkan protokol kesehatan. Mungkin beberapa yang urgent mungkin dok yang harus segera kontrol ke klinik itu apa aja misalnya dok penyakit-penyakit yang di bagian Kalau untuk konsultan. kalau untuk penyakit kulit sendiri yang urgent yang pasti adalah alergi obat, JS, Oke. Stevens Mm-mm. syndrome itu urgent, Dokter Ika. Mm-mm. Lalu ada kecenderungan ke arah alergi yang lainnya yang nantinya kan bisa berefek tuh ke saluran nafas. Ke saluran Oke. nafas itu harus seperti anafilaksis, itu harus Mm. segera urgent.
Kalau Ya. untuk klinik kecantikan sendiri, yang urgent adalah sebenarnya sebenarnya itu bisa bisa masih bisa di jadwalnya tersebut dimundurkan atau enggak kita bikin appointment dulu eh, ke kliniknya tersebut jam berapa mau datang itu tidak urgent, itu istilahnya nggak urgent ya dokter Ika namanya ya, kita masih Iya. bisa kita masih bisa bikin jam yang benar-benar kita yakin bahwa kita aman di klinik tersebut. Jika kita mempunyai masalah yaitu seperti akne yang berat ataupun flek yang berat ataupun kerutannya sudah misalnya pingin menghilangkan kerutan, pingin dibotox itu masih bisa, tetapi itu namanya tidak urgent. Maksudnya kita masih bisa membuat appointment jam berapa bisa datang agar tidak terpapar oleh maksudnya tidak bertemu dengan pasien-pasien yang lainnya seperti itu. Umumnya sih klinik-klinik sekarang sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi mereka memang sudah membuat appointment, pasien bisa menghubungi melalui WA ataupun melalui telepon. Itu jam berapa bisa datang, itu akan sangat-sangat lebih aman dokter Ika. Yang saya maksud di sini adalah klinik kulit kecantikan, bukan salon. Ya. Oke, Dok. Jika kita, oh ya, jadi kita jika itu bukan klinik, biasanya dia tidak, maksudnya tidak terlalu menerapkan protokol kesehatan seperti itu, dokter Ika. Dokter, ini ada pertanyaan muncul di layar, masih berhubungan dengan Ya, ini ya dok ya, tentang perawatan. Jadi pertanyaan adalah, selamat sore dok, pada kesempatan ini saya mau bertanya terkait kutil atau skin tag pada ibu hamil. Apakah itu berbahaya? Dan apakah jika dilakukan tindakan untuk menghilangkan kutil tersebut, akan berbahaya pada janin? Terima kasih ya. Pertanyaan dari Ayu Desi dok. oh ya. Terima Dok. kasih untuk pertanyaannya, Ayu Desi. Jadi Ayu Desi akan bertanya tentang kutil. Jadi saat ini lagi hamil. Ya, jadi kutil ataupun istilah awam, istilah pada masyarakat itu kutil ya, tapi istilah medisnya itu skin tag ataupun keratosis seborrheic. Jadi memang kecenderungan untuk muncul saat hamil itu lebih tinggi dan juga biasanya mengganggu. Jika sudah banyak sekali itu biasanya sangat mengganggu. Apakah itu berbahaya? Itu tidak berbahaya, tetapi jika sudah dirasakan mengganggu secara kosmetik dapat dihilangkan. Dapat dihilangkan. Apakah bahaya untuk janin? Tentu saja tidak, karena sifatnya adalah lokal. Biasanya itu skin tag itu kita hilangkan dengan cara adalah electrocauter dokter Ika. Jadi di anestesi dulu terlebih dahulu kulitnya, lalu diangkat dengan bedah listrik. Jadi itu tidak berbahaya untuk janinnya seperti itu. Memang skin tag tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehamilan, tapi dia juga berkaitan dengan penuaan, dokter Ika. Penuaan, jadi semakin kita mengarah ke penuaan, jadi biasanya skin tag itu akan semakin banyak. Biasanya pada leher, pada wajah, itu memang banyak. Tapi jika skin tag tersebut tiba-tiba muncul sangat banyak, itu bisa mengarah ke malignansi atau keganasan dokter Ika. Biasanya keganasan saluran cerna ataupun paru. Paling sering sih saluran cerna, biasanya pada usia lanjut. Seperti itu dokter Ika. Jadi sebenarnya ini tidak berbahaya tapi mengganggu secara kosmetik ya dok ya, skin tag itu dok ya. Ya, kecuali dia muncul tiba-tiba sangat banyak itu bisa mengarah ke keganasan, khususnya saluran cerna. Yang agak sifatnya ini ya dok ya, tiba-tiba muncul banyak. Jadi perawatannya sebenarnya masih bisa dilakukan saat hamil dok ya, tidak mengganggu janin. Tidak mengganggu janin dokter Ika. Dan jangan melakukan tindakan sendiri di rumah seperti skin tag itu paling sering dicabut-cabut sendiri. Itu sebenarnya skin tag itu adalah tumor jinak dokter Ika, tumor jinak dari lapisan gitu ya, dari lapisan tumor jinak dari lapisan kulit paling atas. Itu biasanya banyak pasien berusaha menghilangkan sendiri, apalagi cuma satu ya. Itu biasanya dihilangkan sendiri, itu tidak dianjurkan karena nanti malah menjadi infeksi. Bisa infeksi dan pasti akan tumbuh kembali seperti itu dokter Ika. Malah tumbuh kembali dok ya.
Jadi Bisa. itu jawabannya Walaupun kita melakukan bedah listrik di klinik, itu bisa tumbuh ya, kembali karena itu bisa memang tumbuh. terkait dengan tanda-tanda penuaan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi itu jawabannya pertanyaan dari Desi ya dok ya. Kemudian dok, kan selama ini kan kita sudah menggunakan skincare misalnya seperti basic skincare yang udah dokter jelaskan tadi. Apakah dengan basic skincare itu cukup dok untuk menghilangkan semua masalah yang ada di kulit seperti tanda penuaan mungkin atau kerutan, kemudian bintik-bintik flek itu, apakah cukup hanya dengan basic skincare itu aja dok? Eh, jadi harus dipahami bahwa basic skincare ataupun skincare apapun tidak dapat menyembuhkan tanda-tanda penuaan. Mungkin mengurangi sedikit, tapi tidak dapat menyembuhkan tanda-tanda penuaan seperti itu Rika. Oke. Seperti kerutan. Kerutan sendiri tidak karena dia kerutan itu dalam, kerutan itu kan dalam itu. Jadi tidak bisa hanya dioles-oles saja. Apapun itu krimnya nggak mungkin ngilangin kerutan, Rika. Jadi jangan percaya kalau ada iklan yang bilang menghilangkan kerutan. Itu tidak sama sekali tidak benar, Rika, seperti itu. Jadi fungsi dari skincare itu adalah mencegah tanda-tanda penuaan, agar tanda-tanda tersebut tidak terjadi secara dini. Sekarang banyak sekali umur 25-an itu sudah muncul kerutan-kerutan halus itu banyak. Jadi fungsi dari skincare tersebut adalah untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini, tanda-tanda bahkan dia ada beberapa basic skincare ataupun isi dari skincare tersebut yang memang nantinya akan menebalkan jaringan kulit, menebalkan kolagen, sehingga nantinya keriput-keriput tersebut akan lebih lama muncul pada kulit kita. Ya, Putrika. Lalu kenapa sih kita harus mendalami lebih memberikan edukasi kepada masyarakat? Karena sekarang remaja pun memakai skincare, Rika. Remaja pun memakai skincare, terutama skincare dari luar yang memang iklannya tersebut sangat menggiurkan. Jadi kita harus memberikan edukasi sebelum dia nantinya akan memiliki keluhan kulit yang lainnya, seperti dia memakai krim-krim yang tidak tahu isinya, nantinya dia akan lebih terkena keluhan kulit lainnya, fleknya menjadi lebih tebal seperti itu, Rika. Jadi memang kita sebagai spesialis kulit sekarang sudah harus memberikan edukasi yang banyak kepada masyarakat. Jangan sampai semakin banyak yang terjebak ke memakai krim-krim seperti itu. Kayak skincare abal-abal gitu ya dok ya? Ya, biasanya skincare abal-abal itu isinya adalah hidroquinone dosis tinggi, itu sangat umum dijual. Hidroquinone dosis tinggi dan juga bahkan ada yang mengandung merkuri mungkin, itu masih ada yang menjual. Lalu yang paling sering adalah pemakaian kortikosteroid topikal. Kortikosteroid itu kan ada banyak tuh, itu ada 7 kelas, itu biasanya dicampurkan di skincare. Jadi dia itu memang awalnya akan bersih, tetapi lama-lama dia akan muncul banyak kelainan efek samping dari krim tersebut. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat, bahkan kita pun sebagai spesialis kulit, kita sangat sulit memberikan campuran dari kortikosteroid tersebut. Jadi memang pasiennya itu harus benar-benar kita pastikan pasiennya kontrol ke kita lagi, karena memang tidak bisa dipakai untuk jangka panjang seperti itu, Dr. Rika. Oke. Jadi kita harus sebagai konsumen tuh harus pintar ya dok ya, pintar-pintar memilih kosmetik skincare supaya nanti tidak terjebak oleh bahan-bahan yang berbahaya seperti yang dokter bilang tadi, ada hidroquinone, merkuri dan juga kortikosteroid ya dok ya. Ya. Jadi sebenarnya harus pilih skincare yang ada BPOM atau mungkin bisa langsung konsul ke dokter kecantikan, gitu dok ya. Memang hidroquinone tersebut masih menjadi agen lightening terbaik, tapi itu harus dalam monitor spesialis kulit. Tidak boleh dibeli bebas, tidak boleh dibeli sendiri karena memang efek sampingnya banyak seperti itu, Dr. Ika. Jadi harus dalam pengawasan dokter kulit memakainya dok ya.
Ya. Oke dokter. Kemudian ini juga dok, kan sekarang kita kan di dalam masa pandemi. Jadi kalau mau pergi keluar rumah harus mengikuti protokol kesehatan. Salah satu itu kan pakai masker dok ya. Oke. Kemudian kok efek Ya. samping itu banyak sekali yang habis pakai masker itu jadi muncul jerawat, terutama daerah daerah masker kayak di pipi ataupun di dagu dok. Itu sebenarnya Mm-mm. apa ya dok ya? Kok bisa jadi muncul jerawat di sekitar daerah masker dan itu sama nggak sih sama jerawat yang biasa kita ya seperti jerawat apakah itu beda sama jerawat apakah itu hanya karena gesekan atau gimana dok? Mm-mm. Jadi jerawat yang dipicu oleh pemakaian masker itu namanya adalah akne ataupun masuk ke dalam golongan akne mekanika, Dokter Ika. Akne mekanika itu adalah akne yang disebabkan oleh karena tekanan mekanik. Jadi memang maskernya itu terlalu ketat ataupun pemakaiannya lama. Tapi kita tidak bisa pungkiri kita harus memakai masker, apalagi dalam kondisi saat ini kita Iya. harus memakai masker, mengikuti protokol kesehatan. Untuk pengobatannya sendiri umumnya sama seperti pengobatan akne. Pengobatan Oke. akne bisa Hmm. memakai agen-agen akne seperti benzoyl peroxide ataupun um, asam salisilat seperti itu masih bisa dipakai. Tetapi umumnya saat dia tertekan, terutama KN95 ya, terutama masker Oh, iya iya iya. KN95 kan agak ketat tuh. Kita sebaiknya juga kita memakai juga pelembab, pelembab. Jadi dia itu tidak bergesekan terlalu berat dengan kulit. Jadi nantinya keluhannya tersebut akan lebih ringan. Jadi memang harus Mm-mm. tetap menggunakan skincare walaupun kita memakai masker, Dokter Ika. Jadi sekarang banyak sekali yang eh, mau ngirit ya istilahnya irit skincare, nggak pakai skincare kan ketutup masker juga seperti itu. Tapi Iya, benar, dok. itu jadi sebaiknya tetap memakai skincare sesuai basic Ya. skincare baru memakai masker agar nanti tidak terjadi akne mekanika. Jadi skincare itu mengurangi gesekan ya dok ya antara kulit sama maskernya seperti itu dok ya. Ya, mengurangi gesekan otomatis iritasinya juga akan lebih rendah. Heeh. Oke. Hmm. Oke dokter. Em, halo. Eh, ini Ya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menonton live. Ada dua pertanyaan, ada tiga pertanyaan lagi dok. Kita bahas satu-satu yuk ya. dok. Oke. Pertanyaan yang kedua ini ada dari Dedilet. Sorry dok, apakah masalah kulit itu masalah keturunan? Soalnya kulit saya sensitif sama matahari. Takutnya anak saya seperti itu dok. Oke, jadi pertanyaannya seperti apakah kulit masalah masalah itu bisa diturunkan oleh anak kepada anaknya seperti itu dok. Hmm. Jadi banyak sekali masalah kulit, penyakit kulit yang memang genetik, diturunkan secara genetik, Dokter Ika. Masalah Oh kulit iya. yang paling sering yang diturunkan secara genetik itu Mm-mm. biasanya yang muncul pada saat anak-anak itu adalah anaknya tersebut mengalami namanya dermatitis atopik. Dermatitis Oke. atopik itu biasanya turun secara genetik. Orang tua Hmm. mempunyai riwayat alergi, baik itu alergi di kulit maupun dia mempunyai rinitis alergi. Itu umumnya akan menurun pada anaknya, seperti itu Dokter Oke. Ika. Jadi memang kita harus jika orang tuanya sudah mempunyai riwayat alergi, terutama kedua-duanya, maka kita harus memberikan proteksi yang lebih tinggi untuk anaknya. Bagaimanakah cara memberikan proteksi untuk anaknya? Yang pertama adalah dengan memilih sabun yang cocok untuk kulit sensitif, kulit bayi yang hipoalergenik. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali bayi-bayi ataupun balita yang memang butuh sabun khusus ataupun sabun tertentu yang Hmm. pH-nya normal untuk menghindari masalah kulit yang terjadi pada bayi ataupun anak-anak tersebut. Dan juga Hmm. yang paling penting adalah pemakaian pelembab, Bu Rika. Pemakaian Hmm. pelembab, pelembabnya itu ada pelembab khusus yang memang untuk anak-anak dermatitis atopik.
Ada Oke. pelembab khusus, jangan mengandung bahan-bahan iritatif. Bahan iritatif seperti lanolin, propilen glikol, itu harus dilihat bahan-bahannya. Jadi tidak sembarang pelembab yang bisa dipakai untuk anak-anak dermatitis atopik. Pada saat bayi, biasanya dia terlihat apakah dia punya dermatitis atopik, dia akan terlihat pada kemerahan di pipinya, gatal di pipinya, kedua pipi. Itu predileksinya dokter Ika. Jadi Oke. itu sudah kita curiga bahwa anak tersebut menderita dermatitis atopik. Untuk itu Mm-mm. perawatan kulitnya akan lebih spesifik dan lebih dipilih-pilih baik itu sabun maupun pelembabnya. Banyak sekali orang tua yang kurang yang tidak tahu bahwa pelembab itu penting. Jadi dia Oke. hanya memakai sabun tanpa memakai pelembab. Padahal pelembab itu penting sebagai barrier kulit agar Mm-mm. nantinya anaknya tidak timbul keluhan kulit lainnya dan nantinya akan meninggalkan bekas ya dokter Ika, meninggalkan bekas itu lebih cenderung lebih tinggi dan juga akan menginduksi memicu adanya infeksi kulit seperti itu. Jika anak tersebut sudah mengalami gatal kan otomatis dia digaruk tuh, digaruk akan terjadi mikrotrauma, jadi bakteri-bakteri akan lebih mudah masuk ke anak tersebut. Oke, jadi dari bayi pun kalau anak-anak yang ada keturunan atopi harus pakai skin sabun sama krim khusus perawatan untuk kulit atopi, begitu dok ya? Ya, perawatan kulit atopik, tapi harus diketahui bahwa biasanya dia kan berat tuh, berat merahnya. Mm-mm. Berat merahnya jika dia berobat dan spesialis kulit memberikan krim, maka itu Mm-mm. hanya digunakan jika saat keluhan lesi kulit muncul. Jika sudah tidak Oh, muncul, maka harus di-stop karena umumnya mengandung kortikosteroid yang nantinya akan mm-mm. menurunkan peradangan kulit anak tersebut. Tapi jika orang tua berobat ke spesialis kulit, pasti spesialis kulitnya akan memilih kortikosteroid yang potensinya ringan, potensinya Oke. itu lemah, maksudnya di bawah, tidak potensi poten. Itu biasanya kita sesuaikan, apalagi bayi. Itu hanya dipakai sementara jika saat kondisi tersebut muncul. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa side effect dari kortikosteroid sangat banyak jika dipakai terus-menerus, terutama kortikosteroid potensi sedang hingga poten, itu bisa muncul putih-putih pada kulit anak tersebut. Itu banyak saya dapatkan di praktek, entah di mana berobat, dikasih salep Oh. steroid, anaknya jadi putih-putih kulitnya, dok ini kenapa ya, dikira jamur, padahal itu adalah efek samping dari steroid. Itu Oke. sangat sulit mengembalikan putih-putih pada anak itu kembali seperti semula, seperti itu dokter Ika. Hmm. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya dok ya. Dari Hindri. Eh, Selamat sore dokter, saya berjerawat dan kulit lagi sensitif. Kalau pakai sunscreen, pasti jerawat tambah banyak. Apakah selama jerawat sunscreen mesti di stop atau tetap lanjut? Jadi pertanyaan kembali tentang sunscreen dok dan sunscreen pada kulit yang berjerawat. Jadi Ya. Hindri bertanya kalau dia itu kulitnya sensitif dan berjerawat dan kalau pakai sunscreen itu jadi tambah banyak jerawatnya. Jadi kalau apakah selama masa yang dia lagi berjerawat, apakah sunscreen tetap harus digunakan seperti itu dok? Silakan dokter. Jadi yang pertama, terima kasih untuk pertanyaannya Indri ya, Indri Astuti. Dari Hindri. Indri Astuti bertanya tentang masalah kulit jerawat. Apakah memakai sunscreen atau tidak? Karena dirasa sunscreen tersebut malah menyebabkan jerawat seperti itu. Jadi memang masih banyak pasien yang menganggap bahwa pemakaian sunscreen akan membuat jerawat mereka tambah parah. Padahal itu tidak tepat, kurang tepat ya dokter Ika. Kecuali mereka membeli sunscreennya sendiri, pakai brand-brand yang di luar itu kan tidak tahu isinya. Jadi kita tidak bisa menjamin apakah itu ada bahan-bahan komedogenik atau tidak. Umumnya dia bahan-bahan lainnya itu yang bersifat komedogenik dokter Ika. Jadi umumnya sunscreen itu kan ada bahan-bahan tambahannya tuh. Bahan-bahan tambahannya itu yang akan membuat clog pada sumbatan pada pori sehingga nantinya jerawatnya malah tambah banyak seperti itu ataupun dia sensitif kulitnya
sensitif kulitnya harus dilihat pada produk-produk. Apakah dia mengandung sunscreen tersebut memiliki bahan iritatif seperti alpha hidroksi asid, lanolin, propilen glikol, apakah mengandung alkohol, itu biasanya iritatif, Dokter Ika. Iritatif dan kulitnya karena dia iritasi, maka jerawatnya akan terlihat lebih parah seperti itu. Untuk pasien-pasien jerawat, umumnya saya menyarankan memakai inorganic sunscreen. Inorganic sunscreen yang isinya titanium dioxide ataupun zinc oxide. Ataupun bisa memakai organic sunscreen tapi ada campurannya, yaitu campurannya itu berisi obat untuk mengurangi peradangan jerawatnya, Dokter Ika. Seperti yang bagus ya, itu isinya niacinamide, itu baik untuk jerawat. Papul, pustul itu biasanya dicampur pada sunscreen-nya tersebut. Seperti itu, Dokter Ika. Jadi malah tidak pakai sunscreen, malah nanti akan jerawatnya bertambah parah karena dia kan kulitnya kan lebih merah. Apalagi dia memakai obat jerawat malamnya. Jadi kulitnya lebih merah, jadi jerawatnya terlihat semakin berat ya kelihatannya, Dokter Ika. Jadi memang harus diberikan pemahaman pada banyak pasien bahwa penggunaan sunscreen tersebut tidak memperparah jerawat mereka. Kecuali dia memakai produk-produk di luar yang memang komposisinya kita tidak tahu. Kan kita tidak tahu komposisinya apakah dia isi komposisi yang komedogenik ataupun tidak, seperti itu diberikan. Jadi untuk kesimpulannya yang bisa saya ambil itu kalau mau pakai sunscreen untuk yang berjerawat, pilih bisa konsultasi dengan spesialis kulit ataupun pilih yang inorganic sunscreen itu, Dok ya, atau yang organik tapi dengan tambahan niacinamide seperti itu, Dok ya. Ya, ataupun tambahan agen lainnya yang memang untuk acne. Untuk pertanyaan terakhir ini, Dok, pertanyaan keempat. Dari Dokter Ita, nah selama ini pandemi kan berkali-kali mandi. Jadi mungkin Dokter Ita ini bekerja di rumah sakit ya, bisa sampai 4 kali katanya, dan sebelum kerja dan pulang kerja. Dan sampai di rumah, sebentar mandi malam. Apakah 4 kali juga, Dok? Ya. Jadi, pertanyaannya? Pertanyaannya apa, Dokter Ika? Jadi Dokter Ita ini dokter di rumah sakit dan dia mandinya sehari bisa 4 kali katanya, Dok. Jadi sebelum kerja sama sepulang kerja dan sore juga. Jadi apakah setiap habis mandi itu harus ulangi skincare lagi atau gimana, Dok? Menurut Dokter Dayu bagaimana? Oh iya, jadi dia 4 kali mandi setiap pulang rumah sakit, Dokter Ika. Mandi dan membersihkan wajah. Apakah tetap mengulangi skincare? Pengulangan itu perlu, apalagi kita sering mandi. Sering mandi otomatis akan mengikis kulit, lapisan luar kulit itu akan memicu lebih tinggi terjadinya iritasi, maka harus tetap penggunaan skincare. Tapi kita juga harus memperhatikan saat mandi, ini bukan cuma kulit wajah, tapi kulit badan juga. Saat mandi ataupun mencuci muka, kita harus memperhatikan khususnya untuk tenaga medis yang sering-sering mandi. Yang sering-sering mandi, kita harus memperhatikan sabun. Yang pertama, sabun. Apakah sabun tersebut mengandung bahan-bahan iritatif atau tidak? Yang saya sarankan adalah yang tidak mengandung SLS. Atau namanya sodium lauryl sulfat. Itu umumnya bagus untuk yang sering-sering mandi. Untuk tenaga medis yang sering mandi, itu banyak merek di luar, merek sabun yang tidak mengandung SLS. Jadi nantinya itu kulitnya akan reaksi iritasinya akan lebih, kecenderungannya akan lebih rendah terjadi iritasi. Kita harus memperhatikan sabunnya, kandungan dari sabunnya tersebut, apakah ada bahan-bahan iritatif lainnya atau tidak. Lalu untuk wajah juga, sabun wajah umumnya pakailah yang gentle cleanser. Gentle cleanser jika dia mengandung bahan-bahan aktif, hindari dulu karena kan sering mencuci wajah dan juga sering mandi. Itu dihindari dulu bahan-bahan yang bersifat iritatif. Untuk skincare itu penting sekali, apalagi pelembab. Pelembab untuk wajah, baik untuk wajah maupun untuk badan itu sama pentingnya. Untuk badan itu
dipakai di seluruh tubuh ataupun di tangan ataupun di kaki. Paling sering sih paling di tangan ya, karena kan pakai hand Iya. sanitizer juga, Nah, sering mencuci tangan juga. Jadi itu penting sekali penggunaan pengulangan dari pelembab. Kapanpun kita mencuci tangan, kapanpun memakai hand sanitizer harus memakai pelembab juga untuk menghindari kondisi-kondisi kulit yang tidak kita inginkan. Umumnya sih paling sering sekarang muncul hand dermatitis namanya. Jadi kulit tangannya tersebut mengelupas karena akibat dari bahan-bahan iritan yang didapatkan pada hand sanitizer. Seperti itu, Dr. Ika. Jadi memang skincare untuk pengulangan wajah sendiri, diulangi lagi kan basic skincare itu sedikit. Hanya memakai cleanser, toner, dan juga pelembab. Itu yang basic. Jadi tidak akan memakan waktu lama, kecuali memang punya waktu lebih, boleh ditambahkan essence, serum, ataupun krim-krim lainnya yang kalau waktunya banyak, seperti itu, Dokter Ika. oke. Jadi tetap harus yang pertama kita pilih cleanser yang basic, yang ini dok, yang aman dok, yang gentle ya dok ya. Kemudian Mm-mm. tetap ulangi basic skincare-nya dan juga jangan lupa perawatan kulitnya untuk mandinya dengan sabun yang gentle juga, seperti itu dok ya. Ya, Oke, itu benar. jawaban pertanyaan dokter Hindri ya dok ya. Oke dokter, sepertinya waktu kita sudah ini udah mau habis, nggak terasa ya dok ya, karena ternyata materi dokter Dayu sangat menarik sekali dan sudah 50 menit ini waktunya dan saya minta dokter untuk memberikan kata-kata penutup sedikit dan setelah itu live-nya akan kita hentikan dok. Silakan dokter Dayu. Baik, untuk kata-kata penutupnya itu mungkin ada beberapa pesan kepada masyarakat sendiri. Yang pertama itu adalah di masa pandemi ini kita sangat sulit untuk ke klinik. Mungkin kita berpikir panjang untuk melakukan perawatan wajah di klinik. Jadi yang bisa saya sarankan adalah tidak mengganti skincare. Tidak mengganti skincare yang dulu kita pakai, sudah bagus, jangan diganti lagi, jangan tertarik dengan iklan influencer maupun artis-artis lainnya yang memasarkan skincare, terutama skincare yang kita tidak tahu isinya, jangan dulu diganti karena nantinya akan memicu keluhan-keluhan kulit lainnya. Jadi pakailah yang skincare memang kita cocok dari dulu, itu nggak usah diganti seperti itu untuk masa Iya. pandemi. Yang kedua, jika kita akan ke klinik, khususnya klinik kecantikan, karena tidak urgent, jadi kita harus memastikan klinik kecantikan tersebut memang mengikuti protokol COVID-19. Protokol COVID-19 dan juga usahakan klinik kecantikan tersebut memang dia memiliki sistem by appointment. Jadi pasien tersebut sudah ditentukan jam-jamnya untuk melakukan appointment agar kita sedikit melakukan kontak dengan orang lain selain dari nurse dan juga dokter di klinik tersebut. Lalu yang ketiga adalah tetap melakukan perawatan kulit, baik itu wajah maupun badan, dan juga khususnya untuk area wajah tetap memakai basic skincare. Apabila bingung pakai yang mana, itu sangat bisa berkonsultasi ke spesialis kulit. Jadi kalau ada yang bingung, langsung aja search di Perdulski, dokter kulit terdekat ataupun dokter kulit yang sekiranya tahu, itu bisa diajak konsultasi. Jika tidak, bisa lewat teledermatologi. Jadi sekarang banyak sekali sudah ada pelayanan teledermatologi, itu kita sangat welcome sekali untuk pasien-pasien yang bertanya tentang kondisi kulit, apa saja yang cocok untuk kulit pasien tersebut. Jangan sampai salah konsultasi, jangan sampai tidak bertuang krim-krimnya, sehingga nantinya jika terjadi efek samping, kalian tahu akan bertanya kepada siapa. Seperti itu, Dokter Ika. Oke, terima kasih banyak dokter ya. Materi hari ini menarik sekali dan nggak kerasa waktunya sudah 1 jam ini dokter. Jadi saya mohon izin kepada teman-teman kita mengundur diri dulu dan apabila ada salah-salah kata, kami dan saya dan dokter Dayu minta maaf dan sampai jumpa di live berikutnya. Dadah. Terima kasih Terima kasih, dokter Dokter Dayu. Ika. Ya. Dadah.